Pada hari ini bersama dengan promosi yang saya tanyakan tadi sudah ditanyakan untuk banyak ya. Saudara mengambil judul dinamika kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Provinsi Jawa. Menurut saudara Promovendus, seberapa penting saudara meneliti masalah ini? Kemudian tadi juga disampaikan bahwa sudah ada penelitian terdahulu. Yang saya tanyakan, penelitian saudara bedanya dengan penelitian terdahulu apa? Silakan. Izin menyampaikan bahwa ada kebaruan atau perbedaan dalam penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, kami berupaya menghadirkan kebaruan melalui pendekatan analisis multilevel yang memadukan perspektif dinamika kebijakan publik dengan fokus pada konteks lokal, dalam hal ini Kota Bekasi. Dan ini selama ini relatif terabaikan dalam studi pengentasan kemiskinan, karena mungkin banyak orang yang tidak menyangka Bekasi dengan APBD yang paling besar di Jawa Barat dan juga UMR mungkin terbesar bersama Kabupaten Karawang, tapi ternyata masih banyak atau masih tinggi tingkat kemiskinannya, angka kemiskinannya. Namun perbedaan yang kami sampaikan dibandingkan studi sebelumnya, mohon izin kami melaksanakan penelitian dengan rentang waktu yang cukup panjang, yaitu 20 tahun dari 2003 hingga 2023, yang meneliti 4 kepemimpinan wali kota di daerah dan juga melampaui pemerintahan 2 presiden selama masing-masing 10 tahun. Dan kami juga berupaya mengkaitkan antara kebijakan di tingkat nasional dan juga kebijakan penentasan kemiskinan di tingkat daerah, dan itu belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian kebaruan lain yang berupaya kami sampaikan adalah penggunaan kerangka analisis kebijakan publik dalam konteks desentralisasi untuk mengurai hubungan antara desain kebijakan dan praktek implementasinya di lapangan. Selain itu, kami juga berupaya mengidentifikasi adanya fenomena fragmentasi implementasi, yaitu terputusnya kesinambungan program dan lemahnya sinkronisasi antar sektor yang terjadi dari tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah, yang akhirnya berdampak pada lambatnya penurunan angka kemiskinan di Kota Bekasi. Temuan ini memberikan perspektif baru bagi teori implementasi kebijakan khususnya di negara berkembang, dan terutama bahwa Indonesia ini memiliki sistem multilevel pemerintahan, yaitu kebijakan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berbeda namun harus terus bersinergi. Selain itu, izin menyampaikan juga tadi sudah kami sampaikan sebagian di dalam laporan kami. Yang pertama, secara konseptual, penelitian kami memperkaya khasanah administrasi hukum dengan menawarkan model analisis dinamika kebijakan penuntasan kemiskinan yang mengintegrasikan 4 dimensi kunci, yaitu idea atau gagasan, kemudian institusi, kelembagaan, interest, kepentingan, dan juga individu ataupun tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. Kerangka ini dapat memetakan interaksi antar aktor, konteks kelembagaan, dan juga orientasi ideologis yang berkontribusi terhadap para kebijakan dan efektivitas implementasi. Kemudian secara metodologi, kami berupaya menunjukkan nilai pendekatan kualitatif yang memadukan analisis dokumen, wawancara mendalam, dan data statistik resmi. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan gambaran kebijakan yang komprehensif, tapi juga membuka ruang untuk memahami street level birokrasi. Ini yang tadi kami maksud sebagai peran pimpinan komunitas di luar pimpinan resmi pemerintahan, yaitu RW dan RT. Kemudian juga ada faktor-faktor informal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Dan terakhir, izin secara praktis, rekomendasi ini relevan untuk membuat kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, karena menekankan pentingnya sinkronisasi lintas sektor baik di level nasional maupun di level daerah. Terima kasih. Pujian. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor.
Saya atas nama Rektor Universitas Pajajaran mengucapkan selamat. Ucapan selamat juga disampaikan kepada keluarga saudara yang selama ini mendukung upaya saudara meraih gelar akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan saudara ini akan membawa keberhasilan lain di masa yang akan datang. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan sekadar menambah 2 huruf di depan nama saudara, tapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang saudara tekuni untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ijazah doktor diserahkan pada sidang ini, tapi diserahkan nanti pada upacara wisuda Universitas Pajajaran yang akan datang. Sebagai bukti kelulusan saudara dalam sidang promosi doktor ini, kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama saudara Dr. Sigit Aditya. Selanjutnya saya persilakan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kesan-pesan dan harapan bagi dokter baru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan pimpinan kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi dokter hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin. Temuan lain yang kami temukan juga adanya pengaruh kuat kepentingan politik. Saudara Dr. Sigit Aditya, kami merasa gembira saudara akan lulus pada sidang promosi dokter ini dengan yudisium. Kami telah berusaha memenuhi saudara yang sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Merasa saudara hari ini merupakan kesusahan saudara dan keturunan saudara untuk segala rintangan. Saudara Dr. Sigit Aditya, kami bangga saudara. Jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudara. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan kekuatan saudara untuk menanggung hidup. Kami mengucapkan selamat kepada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara. Sejak hari ini, lahir bulan kami memilih saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap berjalan selama ini. Kami sangat berharap saudara tetap menjaga integritas sebagai alumnus Universitas Pajajaran. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas Pajajaran yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai promotor saudara Dr. Sigit Aditya. Kami tim promotor, Profesor Dr. Widya Setiabudi Manirata sebagai anggota, Profesor Widya Wijayaningsih sebagai anggota, dan saya sendiri Bukan Abdullah sebagai ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum sidang saya tutup, saya persilakan Dr. Sigit Aditya menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudara pada program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan sidang, para promotor dan kopromotor, para penguji, ahli, guru besar dan para dosen, wakil rektor, wakil dekan, dan segenap jajaran pimpinan universitas.
hadirin yang berbahagia. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena rahmat dan karunia-Nya lah saya dapat berdiri di sini dalam momen yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya. Dikukuhkan sebagai dokter setelah melewati sidang promosi dengan disertasi berjudul Dinamika Kebijakan Publik dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya sungguh menyadari pencapaian ini tidak mungkin saya rasa sendiri. Banyak tangan, hati, dan pikiran yang menyatu dalam proses ini. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada para promotor dan co-promotor saya, Bapak Profesor Ukan S. Abdullah PhD selaku ketua promotor yang selalu mengingatkan, menyemangati, serta memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran, Prof, sehingga saya akhirnya bisa memutuskan disertasi ini. Pada Profesor Dr. Widya Setiabudi Sumadinata selaku co-promotor sekaligus wakil rektor bidang sumber daya dan tata kelola Universitas Padjadjaran yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga kepada kami. Profesor Widya Widyaningsih MA PhD selaku co-promotor sekaligus wakil dekan bidang pembelajaran kemahasiswaan dan riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan perhatian dengan penuh ketulusan. Kepada para penguji, Dr. Ramadan Pancasilawan selaku Ketua Prodi Pasca Sarjana Administrasi Publik sekaligus penguji, terima kasih atas arahan, bimbingan, dan dorongan yang telah diberikan sepanjang proses studi. Pada Profesor Dr. Heru Nurasa ME, penguji yang dengan penuh perhatian memberikan masukan, arahan, dan bimbingan yang bermanfaat bagi penyempurnaan disertasi ini. Dr. Muhammad Fedriansah, terima kasih atas arahan, bimbingan, dan masukan yang membantu saya dalam penyempurnaan penelitian ini. Kepada Profesor Dr. Hajah Erna Muaunia, MSc Representasi Guru Besar, terima kasih atas arahan, bimbingan, dan inspirasi yang selalu beliau berikan. Kepada pimpinan Universitas, Bapak Profesor Arif Samsulaksan Kartasasmita selaku Rektor Universitas Padjadjaran yang telah memberikan kesempatan berharga kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada program Doktor Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Dan tentunya kepada Profesor Dr. Muhammad Beni Alexandri SEMM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran sekaligus pimpinan sidang promosi ini yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini. Izin saya merasa sangat bangga menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Padjadjaran. Kepada para inspirator dan pembimbing, Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6 atas gagasan cemerlang The Four Track Strategy saat beliau memimpin Indonesia yang menjadi inspirasi fundamental dalam penentuan fokus kajian disertasi ini, serta memperkaya pemahaman saya terhadap kerangka kerja kebijakan publik dalam mengatasi isu kompleks seperti pengentasan kemiskinan. Pemikiran beliau sebagai seorang negarawan telah membuka wawasan yang amat berharga. Mohon maaf Bapak, pada saat ini kami baru mampu mengupas satu sisi, yaitu tentang kemiskinan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kami bisa diberikan kekuatan dan juga ketekunan. Amin. Untuk juga mempelajari 3 track lain yang Bapak sampaikan di masa pemerintahan Bapak. Kepada Dr. Haji Agus Sarimurti Yudhoyono, MSc MPAMA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Terima kasih Pak atas semangat kepemimpinan visi besar dalam membangun Indonesia yang maju dan inklusif dan berkeadilan. Serta yang penting adalah keteladanan yang menjadi sumber motivasi kuat bagi saya selama menempuh studi dan penyusunan disertasi ini. Izin saya menyampaikan permohonan maaf Pak, karena baru sekarang saya baru menyelesaikan studi ini. Tapi betul-betul ada satu ucapan yang selalu kami teringat yang pernah Bapak sampaikan kepada kami di saat kami dan rekan-rekan sedang duduk santai.
Saya lebih sibuk, saya lebih banyak tugas, tapi kenapa yang lain belum pada selesai itu dari maaf Mas Coban dan Mas Made. Betul-betul sebuah saya musik. Jadi kalau bapak-bapak yang merasa saya diingatkan dong. Kemudian pada Dr. Muhammad Iftithah Sulaiman Surya Negara, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, terima kasih atas kesabaran, keladanan yang terus Abang berikan, dan mohon maaf belum bisa seluruhnya kami ikuti karena pembahasan kami. Terima kasih atas kehadiran Abang juga. Kemudian terima kasih juga atas kehadiran pimpinan kami, Sekjen Partai Demokrat, Dr. Herman Heron, yang juga didampingi oleh Ibu Ratnawati, para senior kami di partai, Dr. Andi Malarangeng beserta Ibu Fitri dan seluruh jajaran dari Partai Demokrat, Bendara Umum, pimpinan kami juga di kantor kementerian, Bapak Sesmenko, dan juga para deputi serta jajaran yang sudah berkenan hadir, para sahabat SKM dan TAM, senior kami, Letnan Jenderal TNI Pediwan Prabowo, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir, dan tentunya tidak lupa mantan dan beri kami Irjen TNI Ardiansyah. Mohon izin Bapak Menko, dulu kami pamit pensiun ini kepada beliau, mohon istighfar. Jadi setiap kali ketemu beliau, kami merasa harus segera menyelesaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan sikap kesaksian. Seluruh sivitas akademika, seluruh dosen dan tenaga pendidikan di program Doktor Administrasi Publik, terima kasih atas bimbingan dan fasilitas pembelajaran selama kami menempuh studi. Rekan-rekan seangkatan di program Doktor Administrasi Publik yang meskipun tidak bertemu dan berinteraksi karena studi bertepatan dengan masa pandemi COVID-19, namun mudah-mudahan tetap terjalin kebersamaan dan saling berhubung. Semoga Allah juga memudahkan langkah rekan-rekan untuk segera menuntaskan studi. Para sahabat di Partai Demokrat, sahabat seperjuangan, semoga semangat kebersamaan dan perjuangan kita senantiasa membara, mewujudkan cita-cita untuk Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera, teruslah menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan membawa perubahan positif bagi bangsa sesuai arahan dari Ketua Umum kita, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Mari kita terus bersinergi menjadi kekuatan yang solid demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita terus berinovasi dan berkarya, menjadikan setiap langkah sebagai kontribusi yang nyata bagi pembangunan negeri. Dan terakhir tentunya keluarga saya yang tercinta, my home and my strength. Rasa cinta dan terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan kepada istri tercinta, Farah Astuti Zainah, saya Muhammad Rafi Raditya, dan Pak Rezi Autriantama Raditya, saat ini ada di Magelang. Kesabaran, pengertian dan doa serta dukungan tanpa henti dari kalian merupakan sumber kekuatan sekaligus pelita semangat yang menerangi setiap langkah saya dalam menapaki dan menyelesaikan perjalanan akademik yang penuh tantangan. Bapak Ibu yang saya hormati, ide disertasi ini kami dapatkan dalam perjalanan menelusuri jalan-jalan dan lorong-lorong sempit yang berlubang di antara gedung-gedung tinggi dan jalan layang menjulang di Kota Bekasi. Saat itu saya telah berjuang sebagai calon anggota legislatif di Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok. Tentunya atas perintah dari pimpinan kami, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Mohon maaf untuk belum menang. Dalam hati saya bertanya, mengapa dinasti harus pembangunan ibu kota tidak sepenuhnya dirasakan oleh Kota Bekasi? Mengapa kesejahteraan warga Kota Bekasi masih begini-begini saja? Pertanyaan inilah yang mendorong saya untuk menggali lebih dalam akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Oleh karena itu, semoga ilmu yang diperoleh dari penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi dunia akademik, tetapi juga menjadi rujukan bagi perumus kebijakan publik, khususnya dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan.
Harapan saya pemerintahan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa, mengurangi kesenjangan, dan juga mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan, bimbingan, dan kasih sayang dari Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas semua kebaikan dan memberikan keberkahan kepada Bapak dan Ibu. Mohon izin, kiranya pada kesempatan yang baik ini, mohon Bapak Menko memberikan sambutan sekaligus arahan kepada kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.